Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram ulil lailahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, kita ngaji kitab tafsir Yasin, tafsir surah Yasin. Manfaat dari karya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dan lanjutkan dari ayat ke-26. Mari separuh kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dinadkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Ya hasratan 'alal 'ibad. Ya hasratan 'alal 'ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Sadaqallahul 'azim. Ini masih berkisah sedikit lagi tentang bagaimana 3 utusan Nabi Isa yang diutus oleh Nabi Isa untuk berdakwah ke daerah yang bernama Antiokhia. Tapi sayang, penduduk-penduduknya tidak mau ikut terhadap ajakan dakwah tersebut. Malah mereka menghardik kepada utusan-utusan Nabi Isa tersebut. Ada seorang tokoh di Antiokhia namanya Habib An-Najjar. Mengetahui bahwa utusan tersebut malah dihardik, ini Habib An-Najjar jauh datang-datang dari Aqsal Madinah, dari ujung gerbang Antiokhia untuk membela utusan Nabi Isa. Tapi ternyata penduduk Antiokhia tidak menggubris
terhadap ajakan dakwah, juga tidak menggubris alias menyepelekan ajakannya, putusan dan ajakannya Habib An-Najjar. Malah mereka balik menganiaya, malah bahkan memotong ataupun merajam, ya Pak, Habib An-Najjar. Tapi luar biasanya Habib An-Najjar tidak membalas dengan hal yang sama. Justru beliau malah membalasnya dengan kebaikan. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan ketika penduduk Antioquia melempari dengan batu, Habib An-Najjar malah berdoa dengan doa apa? Allahumma ahdi qaumi. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum. Kenapa? Li'anna adata awliya illahi ta'ala annahum yad'una lin-nasi bil khair wa la yaghbabuna alaihim. Karena sesungguhnya kebiasaan para kekasih Allah, wali Allah Ta'ala adalah bahwa mereka senantiasa mendoakan untuk umat manusia dengan kebaikan. Dan juga peristiwa yang mengagetkan, salah satu ulama ada yang menikah, tapi beliau luar biasa, tidak menaruh dendam. Bahkan beliau pun mengatakan jangan mengaitkan dengan politik, tapi beliau hatinya bersih. Seperti itu. Nah, hal yang sama juga mendoakan kebaikan pernah dilakukan oleh Rasul ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah gigi beliau dipecahkan dengan batu. Quraisy pernah mau, orang-orang Quraisy pernah memecahkan giginya Nabi. Tapi beliau berdoa apa? Allahumma ahdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, berilah petunjuk atau apa? Hidayah kepada kaumku. Fa innahum la ya'lamun. Karena sungguhnya mereka tidak mengetahui. Padahal kembali kepada kisah Habib An-Najjar. Habib An-Najjar itu menurut Imam Al-Hasan itu dicincang. Tubuhnya Habib An-Najjar ini dipotong-potong alias dimutilasi. Tapi ketika dikatakan dalam satu riwayat, waqila falamma azzabahu qaumuhu wa sara muhtadiran kasyawallahu ta'ala an basarihi al-ghita'a wa al-jannah. Ketika kaumnya, ini udah ya, saya review ulang. Ketika kaum yang di Antioquia ini menyiksa Habib An-Najjar dan beliau sedang mengalami sakaratul maut, Allah menyingkapkan, asyafallahu ta'ala, Allah menyingkapkan, berarti apa? Tabir, menghalangkan basari dari pandangannya, al-ghita'a wara al-jannah, dan beliau bisa melihat surga. Hanya ada kalimat ilad khulil, dikatakan kepada Habib An-Najjar adalah malaikat. Udkhul al-jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Wa qila ya sahiban nafsil mutmainnati udkhulil jannah wa kun aminan min adzabillahi ta'ala. Pemilik jiwa yang tenang, masuklah ke surga dan jadilah kamu sebagai orang yang aman dari siksa Allah Ta'ala. Berarti ayat ini berbicara tentang sosok juga sosok seorang kekasih Allah yang bernama Habib An-Najjar. Beliau membela terhadap nilai-nilai kebaikan dan agama yang mengajarkan kebaikan. Kedua, beliau membela orang yang menyebarkan kebaikan, yang di dalam hal ini dakwah yang disampaikan oleh 3 utusan Nabi Isa. Dan yang ketiga, beliau sabar, tabah, bahkan mendoakan baik kalau seorang tidak keluar dari lisannya
kecuali kata-kata yang baik, bukan cacian, makian ataupun sumpah serapah. Sayang kalau kita lisan sering berzikir, memuji, menyebut asma Allah, sering bersolawat, tapi malah digunakan untuk mencaci orang lain. Tapi malah lisan kita dipakai untuk mengumbar aib orang lain. Tapi kalau kita lisan pakai zikir, sayang kalau digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang tidak pantas. Nah, qala ya laita qaumi ya'lam. Setelah beliau diperlihatkan balasan surga, bismillahirrahmanirrahim. Qala Habib An-Najjar ini berkata, ya laita qaumi. Ya laita, aduhai, alangkah harapan. Ya laita, alangkah baiknya qaumi. Ya laita itu pengandaian yang sulit untuk dilakukan. Tapi bagi Allah gampang. Tapi karena ini skenario ini sudah beliau ini sudah meninggal dan kaumnya susah diberi ingatan juga. Hanya ada ungkapan, ya laita qaumi, aduhai, alangkah baiknya seandainya kaumku ya'lamun, mengetahui apa? Ayat selanjutnya ayat 7. Makanya kalau baca surah Yasin suka ada yang diwasalkan dari ayat 2 ke ayat 2. Ila dakhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Sekiranya kaumku mengetahui bima terhadap apa ghafara li. Ghafara fi'il madhi. Domirnya domir huwa. Siapa yang telah mengampuni? Allah. Rabbi, Tuhan. Bima ghafara li, dengan apa ghafara telah mengampuni li diriku, Rabbi, Tuhanku. Wa ja'alani, dan Allah atau Tuhanku menjadikanku minal mukramin, termasuk orang-orang yang ya. Pengennya sih ini Habib An-Najjar kaumnya mengetahui, coba kenapa Allah mengampuni dosa, coba kenapa Allah memasukkan aku termasuk ke dalam kelompok yang ya. Pengennya begitu. Tamanna Habibun, tamanna menginginkan atau berharap. Siapa? Habibun, Habib An-Najjar. Ya begitulah kalau kita menerjemahkan kata per kata. Itu tujuannya biar tahu kata ini artinya apa, kata itu artinya apa. Namun kita juga harus bisa menerjemahkan dengan tepat sesuai dengan apa bahasa Indonesia itu aturan. Habib berharap bi an ya'lama qaumu, agar mengetahui kaumu ini kaumnya, bi ayyi sababin, dengan sebab apa? Ayyi apa, sababin sebab. Masa dengan apa sebab? Dengan apa? Dengan sebab apa? Ghafarallahu ta'ala, Allah ta'ala mengampuni lahu baginya. Wa akramahu, dan telah memuliakannya. Yang ini sih begitu harapan Habib An-Najjar, kaumnya mengetahui dengan sebab-sebab yang mana Allah Ta'ala memberi ampunan kepadanya. Tapi kan susah dikasih tahunya. Orang malah balas apa? Dikasih tahu malah balas mencicak, memutih. Sih ya susah. Harapannya sih ada, pengen begitu. Wa akramahu, dan alasan apa coba? Kenapa Allah telah liyarghabu, agar mereka, yakni kaum Antiokhia itu menyukai alias tertarik fi dinil Islami, dalam agama Islam, tertarik masuk agama Islam.
Walamma qutila Habibun, maka ketika terbunuh Habibun, ini Habib An-Najjar, ghadaballahu ta'ala, murka siapa Allah Ta'ala, alaihim kepada mereka penduduk Antokhia, wa ajjala, dan Allah menyegerakan lahum kepada mereka an-ni'mata, siksa, dalam salawat badan itu. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Qaf itu bukan pakai ain. Wahai Tuhanku, selamatkanlah umat minal afati wan niqmah, dari penyakit dan dari siksa. Atau niqmah itu malapetaka. Ya. Jadi salah pengucapan dia bisa fatal. Kalbu pakai kop, yang satu pakai kap, beda. Kalbu nih, kalbu ya. Walaupun ada transliterasi, kalbu menjadi pakai k, kurang sebenarnya. Ya kok mah. Allah menyegerakan siksa kepada mereka, kepada penduduk Antokhia. Caranya bagaimana? Wa amarallahu Jibril alaihi salam, dan Allah memerintahkan Jibril kepada siapa? Kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, an yuhlikahum, agar menghancurkan mereka, binasakan siapa? Kaum Antokhia, kaumnya Habib yang mana dulu punya raja atau Ikhis. Waja'a, nah caranya adalah waja'a, lantas datang siapa? Jibril, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, bi amrillahi ta'ala, dengan perintah Allah Ta'ala. Datang ini malaikat Jibril sesuai perintah Allah. Kemana? Ila babil Madinati, ke pintu gerbang kota. Kota apa? Antokhia. Kemudian wa akhadha misra'ihi. Akhadha itu kan mengambil. Misra itu kan kota. Maksudnya malaikat Jibril menggoyangkan, memegang dulu, memegang. Akhadha memegang. Wa akhadha bimakna wadu'a. Wa akhadha, dan malaikat Jibril memegang misra'ihi, dua kota itu. Dua gerbang kota itu dipegang oleh malaikat Jibril. Gambarnya seperti itu. Wa akhadha, dan memegang ini Jibril misra'ihi, terhadap dua kota. Wa harraka, dan menggerakkan. Ya, menggoyangkan bisa, harrok. Menggerak-gerakkan, maksudnya menggoyang-goyangkan. Al-Madinah, itu kota. Wasoha, dan Jibril menjerit atau apa? Wah, memaki. Oh, ya gitu. Ini kan persisnya wallahu a'lam. Ini gambarannya. Wasoha, dan Jibril memaki soihatan azimatan, dengan pekikan yang keras atau yang dahsyat. Soihatan, halnya sekali pekik, azimatan, agung, yang besar atau yang dahsyat. Dengan sekali pekikan dahsyat. Pamatu, maka matilah mereka jami'an semua. Mati
setelah mendengar petikan Jibril. Karena memang atas perintah Allah agar ini Jibril menghancurkan kota Antokia. Di mana Antokia sekali lagi ingat sekitar Laut Tengah. Itu dekat perbatasan Turki di sebelah barat apa ya? Ramai itu sekarang gitu. Sebelah barat kota Aleppo. Kira-kira seperti itu. Nah, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dih. Wa ma anzalna. Wa ma dan tidaklah anzalna kami menurunkan ala qaumihi kepada kaumnya Allah. Min ba'dihi dari sesudah dia. Sesudah dia di sini sesudah Habib an-Najjar. Keren, menarik. Dikisahkan tapi tidak disebutkan nama. Tapi beliau ini harum nama. Bahkan disebut sebagai wali. Dalam ayat ini cuma dalam bentuk dhamir. Dhamir doang. Padahal yang dimaksud itu siapa? Habib an. Kadang-kadang kalau saya lagi baca kayak begini, pengen rasanya ziarah ke tempat kita eksplor tempat-tempat yang dikisahkan dalam Al-Quran dan dalam kitab-kitab hadis. Menarik. Sehingga kalau Allah menghendaki kita punya hobi traveling yang menarik. Misalnya ke Mesir, Turki, Syria, ke Yaman, Hadramaut, Jordan, Hebron di Palestina. Menarik itu. Jadi ilmiah. Perjalanan rihlah ilmiah. Sekaligus ibadah. Hidup umroh. Menarik. Ya. Usaha di bidang travel, jalanan, biro perjalanan, bagi halal tour itu menarik. Kayak umroh itu menarik. Ataupun kamu bisa memanfaatkan ilmu. Orang nggak tahu, kita perkenalkan supaya mereka tidak hanya untuk Eropa doang, ini jalan-jalan hanya refreshing saja. Padahal banyak yang bisa kita eksplor. Misalnya jejak Rasul, jejak Aulia, di mana sih Nabi Sulaiman itu, kemudian Nabi Nuh di mana Bukit Judi, di mana berlabuhnya perahu baterainya Nabi Nuh. Kemudian yang disebut dengan kaum Samud itu di mana, yang kemudian Iromadatil Imad Irom itu di mana. Itu saya telah meskipun kamu misalnya di bidang agama, kuliah lagi di bidang agama, mengkaji lebih dalam lagi tafsir Al-Quran, kemudian ditelusuri, ada sponsor yang membiayai, bisa berangkat. Jadi kita ini tidak hanya katanya berdasarkan bacaan di buku, di kitab, tidak. Langsung kita bisa kerjasama dengan stasiun televisi, menyiarkan. Itu kan ada kesempatan dakwah dan syiar. Menarik. Kalau dikembangkan. Kembali ke ayat 8. Dan tidaklah kami menurunkan kepada kaumnya sesudah Habib an-Najjar ini meninggal min jundin. Kan tadi tidaklah. Emang mau ngomong apa sih Allah tuh? Tidaklah kami menurunkan kepada kaum yang sudah Habib an-Najjar meninggal min jundin, daripada satu pasukan pun. Kenapa ada kata pun? Karena ada kata tidaklah. Artinya Allah tuh nggak pernah nurun. Artinya Allah tuh ingin bilang sepeninggal Habib an-Najjar, aku belum pernah menurunkan satu jundun, satu tentara pun, atau satu pasukan pun minas samai dari langit. Belum pernah. Wa ma kunna munzilin, dan tidak kunna munzilin, dan tidak layak kami menurunkan
Ya buat apa kami ini dulu menurunkan pasukan? Kalau orang-orangnya beriman, kira gitu. Karena mereka tidak beriman, ya Allah turunkan pasukan itu yang dimaksud adalah Allah nggak pernah loh, gitulah kira-kira bahasanya gitu. Ayat wa ma anzalna, setelahnya ya mimpa di ayat yakni wa ma anzalna, kami tidak menurunkan ala qaumi Habibin, kepada kaumnya Habib An-Najjar, ba'da mauti, setelah kematian. Artinya Allah bilang setelah, tadi saya ulangi lagi tidak ada yang keliru lupa. Setelah wafatnya Habib An-Najjar, aku tidak pernah menurunkan kecuali ini sekarang ini. Nah, mereka tidak menggubris, tidak menaati dakwah, tidak mengikuti dakwah. Ba'da mauti, setelah mati wafatnya Habib An-Najjar, jundan, halnya satu pasukan malaikat, minas sama'i, dari langit, liyahliku qaumahu, untuk menghancurkan kaumnya. Pernah loh. Ma kunna naf'alu hadzal amra, ma kunna naf'al, apa yang kami lakukan, naf'al kami kerjakan, kami lakukan, hadzal amra, terhadap ini perintah, fi ihlakihim, dalam menghancurkan mereka, menghancurkan kaum Antioquia, karena Aisaro adalah lebih mudah atau sangat mudah, gampang, indana, bagi kami, mimma yadunnun, dari apa yang mereka duga, dari apa yang mereka kira. Gampang, cuma Antioquia kira gitu lah, kota kecil perbatasan Turki Syria ya. Gampang, tinggal digoyangkan, digerak. Ini tuh Allah ingin bilang ketika menyampaikan ayat kepada umat Muhammad dan umatnya. Awas tuh yang nggak beriman, mau kayak dulu, kira gitu. Tsumma bayyana Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan sebab ihlakihim, sebab kehancuran penduduk Antioquia. Faqala Allah Ta'ala, lantas Allah Ta'ala berfirman, in kanat illa sayhatan wahidatan wa idahum qamidun. In kanat, tidak ada siksaan illa, melainkan, tidak ada siksaan untuk mereka, untuk kaum Antioquia. Tidak ada siksaan untuk mereka illa, melainkan sayhatan, satu teriakan. Ada satu apa? Tidak ada siksaan atas mereka melainkan apa? Satu siksaan. Sayhatan wahidat. Fa idahum khamidun. Maka idahum, tiba-tiba mereka semua khamidun, semuanya itu mati. Yani Soha Jibril, yakni menjerit, memekik itu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, bi amrina, sesuai perintah Allah. Soihatan, halnya dengan sekali pekikan. Famatu, lalu matilah mereka jami'an, semua mati. Hadhihi, ini uqubatu,
jami'ah titik yang ada pemisah. Hadi inilah uqubatuhum, namanya akibat di awal di akhir. Inilah balasan bagi mereka di dunia di dunia. Tuh diingetin, awas, jangan sampai kayak penduduk Antioquia. Al-Quran itu memberikan peringatan-peringatan bagi yang tidak beriman. Mau nggak kayak begitu, kayak umat akhir zaman diancuri begitu? Ya tentu jawabnya nggak mau. Di dunianya udah begitu. Ya hasratan 'alal 'ibad. Ya hasratan. Alangkah besarnya sesal, penyesalan. Qala Ikrimah tuh berkata Ikrimah, ya hasratahum, kita petik, ya hasratahum ala anfusihim, betapa sangat menyesal mereka, ya mereka sangat menyesal ala anfusihim, atas diri mereka. Artinya mereka penduduk Antioquia menyesal. Padahal tadi ada ungkapan ya laita. Qala ya laita qaumi, ya pengen begitu. Habib An-Najjar tuh pengen agar kaumnya tahu, ya boro-boro akhirnya dihancurin. Yang terjadi ya penyesalan yang besar. Al-hasratu, apa itu al-hasrah? Syiddatun nadamat. Kita baca terjemahannya doang nggak tahu apa makna al-hasrah atau ya hasrah. Kata Syekh Amamizada, al-hasratu syiddatun nadamati. Al-hasrah atau apa? Penyesalan. Syiddatun nadamati adalah bangetnya penyesalan. Apa bangetnya penyesalan? Penyesalan yang sangat. Kita tahunya nyesal itu kan an-nadamah, an-nadam. Contoh, syarat-syarat tobat itu diantaranya an-nadam. An-nadam itu nyesal. Tapi kalau hasrah sangat nyesal. Kaduhungna pisan kaduhung. Kalau kata orang. Wafihi, al-hasrah itu kata Ikrimah. Wafihi, dan pada ayat ini qaulani, ada dua pendapat. Dan padanya ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertamanya, pendapat yang pertama, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya hasratan wa nadamatan. Kita dapat ya hasratan, alangkah besar kegundahan. Di dalam pendapat pertama dimaknai kegundahan. Alangkah besar kegundahan wa nadamatan, dan penyesalan kainatan yang terjadi alal ibadi, atas para jamaah. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hina lam yu'minu birrusuli, hina ketika lam yu'minu mereka tidak beriman birrusuli kepada para utusan. Itu pendapat pertama. Alangkah besar kegundahan dan penyesalan yang terjadi atas para hamba. Ibatu jamak dari abdun. Pada hari kiamat ketika mereka tidak beriman kepada utusan-utusan. Wa tsanihima, dan pendapat kedua adalah annahu, bahwasanya qaulul halikina, bahwa itu ucapan di ayat 30 itu adalah qaulul halikina, ucapan mereka yang binasa. Pendapat pertama, bahwa ya asratan alal ibad adalah siapa? Adalah kalimat firman Allah Subhanahu di ayat 30 ini. Pendapat pertama disebutkan itu adalah
Allah yang berfirman. Maksudnya itu adalah firman Allah Ta'ala langsung. Allah berkata, Allah ingin bilang begini. Betapa besar kegundahan dan penyesalan mereka ya, yang terjadi atas para hamba itu nanti di hari kiamat karena mereka tidak beriman atau ketika mereka tidak beriman pada utusan. Ini Allah yang bicara. Jadi yang kedua, pendapat yang kedua bahwa ayat 30 itu adalah isi dari ucapannya orang-orang atau ya, al-halikin. Mereka yang binasa itu ngomong ya hasratan alal ibad, alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba. Dia mereka itu yang waqala Abul Aliyati titik. Waqala dan berkata Abul Aliyati, Imam Abul Aliyah, lama tanda petik ayana ahlal madinati, ketika ayana ta'yin kan memastikan ya. Lama ketika atau tatkala boleh ayana terpastikan ahlal madinati kepada penduduk kota anto iya al-adzaba siksaan, artinya ketika sudah pasti ini siksaan mendatangi penduduk Antokia. Qalu, mereka penduduk Antokia itu berkata, ya hasratan 'alal ibad, ya hasratan, betapa kesedihan dan penyesalan 'alal ibad kepada para penyesal di akhir. Sekarang hidup harus dipikirkan bahwa tidak hanya di dunia saja tapi ada juga di akhir. Ya biarin aja, kita udah ngasih tahu, mengerti dan ngajak terhadap kebaikan. Tapi orang senangnya terhadap keburukan. Biarin. Jadi kita ajak kepada kebaikan dan kepada kebaikan. Jangan sampai menyesal ntar. Coba dulu ya. Coba dulu. Kayak begitu. Coba dulu. Saya sholat yang benar, ngaji yang benar, ibadah yang benar. Nyesel mah di akhir. Kalau di awal pendaftaran namanya. Yakni rusulat talatata. Mereka kan berkata, aduh betapa penyesalan para hamba itu. Yakni ar-rusulat talatata, 3 utusan itu. Itu lam yu'minu bihim, di mana mereka tidak beriman kepada mereka. Mereka di sini, mereka yang pertama apa? Mereka penduduk Antokia lam yu'minu bihim, tidak mau beriman bihim kepada 3 utusan Nabi. Fatamannawul imana, fatamannau, maka mereka penduduk Antokia berharap al-imana, terhadap keimanan. Coba deh beriman. Hina, di saat lam yanfa'hum, keimanan itu tidak bermanfaat bagi mereka. Ya udah begitu di hari kiamat. Wakilal Arabu, dan dikatakan oleh satu pendapat, al-Arabu taqul, ya hasratan, ya hasratan, betapa sesal ya. Ya ajaban, ini lagi jelasin kata ya hasratan. Ya-nya adalah ya ajaban, betapa menakjubkan. Dia hasratan, betapa sesal, maknanya adalah ya ajaban, betapa menakjubkan. Ala tariqil mubalaghati, dengan cara berlebih-lebihan, artinya sangat berlebih. Aduh, betapa
nyesel banget yang menakjubkan sesalnya ini. Wan nadamatu, sedangkan an-nadamah penyesalan indahum menurut mereka bermakna tanbih adalah bermakna tanbih, memperingat. Tsumma bayyana Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan sababal hasrati, sebab kegundahan, wan nadamati, dan penyesalan itu. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kenapa sih mereka menyesal? Menurut Antioquia dijelasin di ayat 30 lanjutannya. Ma ya'tihim, tiada datang him kepada mereka mir rasulin, dari seorang utusan pun, illa melainkan kanu ada mereka itu bihi terhadap utusan tersebut yastahzi'un memperolok-oloknya. Jadi mereka nyesal itu karena ketika diutus oleh Allah ada seorang utusan, kata Allah tidaklah seorang rasul pun utusan datang kepada mereka, mereka itu cuma melakukan apa? Main-mainin, memperolok-olok. Amanu, yakni tidaklah amanu, mereka beriman bihi kepada utusan. Kepada seorang utusan pun mereka tidak beriman. Malah bal kanu minal mustahzi'ina, bahkan kanu keberadaan mereka, keberadaan orang-orang Antioquia itu minal mustahzi'ina, termasuk orang-orang yang menghina alaihi kepada utusan itu. Wayandamuna, dan mereka akan menyesali yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Walakin la yanfa'uhumun nadamu, tapi sayang beribu-ribu sayang, walakin, dan tetapi, la yanfa'uhum, tidak berguna bagi mereka an-nadamu, penyesalan tersebut. Ya, ibarat nasi sudah jadi bubur. Ya kalau di dunia nasi sudah jadi bubur, tinggal tambahin kerupuk, tinggal tambahin bawang, tinggal tambahin kacang sama sambal. Ya kalau sudah di akhirat, saat di kiamat, mereka tidak bisa lagi kembali. Banyak sekali ayat-ayat penyesalan orang-orang yang tidak beriman digambarkan ketika di hari kiamat atau di hari akhirat. Ya laitani qaddamtu li hayati, ya laitani kuntu turaba. Maka dari itu, kita yang hidup di zaman hari ini membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yuk kita imani dan kita jalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya supaya kita tidak menyesal. Mumpung Allah masih memberikan kesadaran kepada kita, memberikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa mengambil nilai manfaat daripada kehidupan ini dengan cara beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna min huma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dan barokah. Terima kasih yang sudah menyimak melalui Instagram, Facebook, dan YouTube. Semoga ada manfaat dan barokah untuk kita semua.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.